Halo Sobat Indonesia, halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Akbar. Baik, di sini saya akan membawakan tentang bagaimana para generasi muda sampai generasi lanjut usia yang akan mempersiapkan dana-dana seperti gaji atau dana pensiun. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memprepare keuangan yang baik. Nah, pasti sobat-sobat semua banyak belum tahu kan? Nah, di sini saya akan kupas tuntas. Oke, sobat generasi milenial. Nah, dalam keuangan banyak sekali yang teman-teman mungkin banyak belum tahu. Mungkin bagi teman-teman semua, keuangan itu suatu hal yang sangat urgent ya. Jadi teman-teman menganggap, oh oke deh, saya punya duit nih 5 juta. Saya mau beli ini deh, saya mau beli itu deh. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak? Suatu sudut pandang yang ketika teman-teman punya impact ke diri teman-teman, pernah nggak teman-teman berpikir untuk hasil gaji teman-teman itu dialokasikan atau dibuat susunan struktural untuk keuangan, seperti teman-teman buat dana darurat, investasi, asuransi, atau misalkan untuk biaya-biaya tak terduga gitu. Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak berpikir di level itu? Oke, sederhananya begini. Ketika teman-teman punya preferensi untuk menabung atau untuk mengalokasikan dana, teman-teman akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin selama ini teman-teman tidak pernah merasakan itu. Contoh, teman-teman dapat gaji 5 juta. Apa sih yang bisa saya buat dengan 5 juta? Oke, kalau kita bilang, saya mau belanja mas, saya mau beli handphone, saya mau beli jam, saya mau beli spare part motor, aksesoris, atau segala macam, saya mau beli parfum. It's okay gitu, tidak ada masalah. Tetapi yang namanya teman-teman mengalokasikan dana itu sangat penting. Kenapa? Di dalam putaran, kita anggap uang itu seperti lingkaran berputar. Secara logis, uang itu akan datang ketika teman-teman bekerja, teman-teman menerima gaji. Ya, benar. Sekarang ketika duit itu sudah turun, bagaimana cara teman-teman semua mengelolanya? Banyak hal yang saya dengar, banyak orang yang mengeluh, mas saya tuh kekurangan dana mas, saya tuh bingung mau investasi, gimana caranya investasi mas, saya tuh bingung gitu, gaji saya selalu habis. Ketika saya tanya, kira-kira mbak, mas, gajinya diperuntukkan untuk apa, saya nggak tahu. Wah, ini kan suatu urgensi, suatu warning buat diri kita sendiri. Jadi ketika teman-teman punya dana, punya gaji, punya income lah, istilah pendapatan yang teman-teman hasilkan, teman-teman harus membuat rencana atau perencanaan keuangan, di mana susunan perencanaan keuangan itu adalah seperti teman-teman bikin dana darurat. Isi dana darurat itu apa aja sih? Contoh, teman-teman buat alur cash flow yang dimana alur tersebut teman-teman peruntukkan untuk diri teman-teman pribadi. Gimana contohnya mas? Bayar BPJS, maintenance kendaraan, keperluan pribadi, contoh seperti misalkan teman-teman harus bayar pajak kendaraan atau maintenance rumah atau apa.
itu bisa diambil dari biaya dana darurat tadi. Kenapa harus ada dana darurat, Mas? Supaya keuangan teman-teman itu bisa jauh lebih tersusun rapi, sehingga teman-teman itu bisa mengkalkulasikan semuanya. Contoh, ketika teman-teman terima gaji, teman-teman sudah buat dana darurat, maka teman-teman akan melakukan pencatatan. Contoh, saya letak cash flow saya 1 juta. Dari 1 juta, ini saya kumpulkan misalkan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Tiba-tiba di bulan ke-8 saya punya trouble. Saya sakit. Kira-kira dengan adanya dana cash flow atau dana darurat akan mengganggu nggak gaji dari teman-teman semua? Ini teman-teman baru terima gaji nih 5 juta di bulan depan. Tapi uang yang ada di dana darurat teman-teman itu sudah melebihi dari 5 juta dari yang teman-teman tabung, dari teman-teman kumpulin. Kira-kira mengganggu nggak 5 juta ini? Tentu tidak. Kenapa? Ketika teman-teman punya dana darurat, teman-teman akan ambil ini dana darurat untuk biaya BPJS, untuk biaya kesehatan teman-teman sendiri. Jika teman-teman tidak punya asuransi yang di recover oleh kantor atau perusahaan. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, penting nggak, Mas? Level berapa kira-kira dana darurat itu harus ada? Jelas penting. 99% dana darurat itu harus dimiliki semua orang. Dan itu letaknya adalah di level paling atas. Kemudian, cara memanage keuangan ini seperti apa, Mas? Gitu kan? Nah, jadi cara teman-teman memanage itu, buatlah suatu catatan keuangan yang rapi, kemudian teman-teman catat. Kira-kira bulan ini mana kebutuhan teman-teman paling besar? Dari catatan keuangan itu sangat berpengaruh. Jadi ketika teman-teman nih lihat, wah ini bulan ini ada lebih besar, gitu. Itu harus teman-teman kurangin, gitu. Itu harus teman-teman pangkas, dikurangin porsinya sedikit supaya manajemen uang teman-teman lebih bagus. Nah, kemudian ada namanya dana yang tidak terpakai. Maksudnya dana yang tidak terpakai di sini adalah sisa uang yang sudah teman-teman alokasikan. Contoh, bayar asuransi, bayar BPJS dan lain-lain. Ini ada nih sisa gaji teman-teman dari 5 juta. Kita bilang lah, gaji teman-teman itu sisanya 3 juta. Boleh Mas ini kita pakai? Boleh. Sangat boleh. Nah, jadi untuk perencanaan keuangan itu sangat penting, sangat diperlukan. Jadi di sini saya nantinya akan berikan satu contoh, ya. Ketika teman-teman punya gaji dan ingin memanage keuangan teman-teman di investasi. Nah, nanti akan saya bahas. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh dan saya angkat topik ini tentang KPR rumah. Gimana sih dengan orang yang gajinya 10 juta, 5 juta, atau 11 juta, 12 juta, 15 juta ingin punya rumah tapi dengan cara rumah impian mereka. Nah, itu nanti akan kita kupas. Halo, selamat siang Pak. Iya benar. Ada apa ini tumben telepon siang-siang? Oh, mau konsul gitu. Soal apa ini? Oke, jadi, oke, ya benar. Oke, sebentar Pak, saya izin potong dulu. Jadi ini problemnya adalah Bapak punya uang income lah ya, uang gaji. Tapi Bapak mau membeli untuk rumah ya tadi kalau nggak salah. Oke, benar. Iya, oke.
Enggak sih Pak, ini saya lagi makan siang sebentar. Ini gimana itu Pak? Oh mau jumpa? Boleh. Nah, boleh. Ini kebetulan saya lagi di ini sih Pak, di tempat makan ini. Kalau ini saya Sherlock nanti ke Bapak. Oke, baik Pak. Oke. Iya, boleh. Konsul langsung boleh Pak. Silakan. Iya. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Iya, selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Ya, Pak, selamat siang, Pak. Aduh, kok udah lama nggak ketemu nih? Wah iya sih Pak, saya nggak tahu lagi udah berapa lama kita kita Pak. Iya. Jadi tadi sempat nelfon saya gitu. Iya betul Pak. Jadi kira-kira apa gitu kendalanya kok ruwet nih, ada apa nih? Aduh, kayak masalah serius nih. Aduh, jadi gini Pak, Hmm. saya ini sebenarnya ya Bapak mungkin udah tahu lah, saya kan selama ini kan ngontrak ya kan. Iya benar. Ya, pindah sana, pindah sini. Benar. Ya saya kan juga pengen bangun masa depan tuh Pak pastinya. Kan Iya, masa depan kan benar. ya pastinya kan itu untuk investasi saya, Betul. untuk keluarga yang bakal saya bangun nanti ya kan Iya, segala benar, macamnya. Nah tapi gini Pak, dengan gaji saya yang 10 juta ini Pak, Hah? kok rasanya susah ya Pak untuk beli rumah ya. Saya coba cari-cari untuk beli rumah itu kok cicilannya ampun Pak, besar kali gitu Pak. Besar ya Pak ya? Iya, saya pun jadi bingung gitu Pak. Kok bisa ya Pak ya rumah yang standar yang mungkin harganya nggak besar-besar kali, tapi cicilannya ya Allah Pak, ampun Pak. Ampun ya? Ampun Pak, saya juga nggak gitu. tahu Pak gimana ini. Hmm. Biarpun itu nanti untuk saya sendiri di awal, Oke. tapi kan nanti untuk keluarga kalau sudah nikah. Pasti kan Bapak kan sebagai pendananya kan pasti Iya. memikirkan ke depannya Betul Pak. gitu Untuk ya. nanti istri gimana, anak nanti gimana, Iya benar. mau tinggal di mana ya kan? Iya, Nah, itu kan dia. nggak mungkin juga selamanya kita kan ngontrak lah. Kontrak. Gitu. Iya, itu dia Pak. Nah tapi gini Pak, nih saya mau tanya nih gitu. Jadi kan Bapak kan ada bincang sama saya ini bingung nih ya kan begitu Iya. tuh. Dengan tadi kalau nggak salah gajinya berapa Pak? Sekitar berapa? 10 jutaan Pak. 10 juta ya. Iya, gitu. iya. Oke, jadi gini Pak, kira-kira nih Bapak udah survei kemana nih rumahnya? Kok bisa gitu dapat rumah yang dengan gaji Bapak yang 10 juta tuh Bapak jadi nggak percaya diri nih. Budgetnya nih, Bapak nyari rumah berapa nih budgetnya? Saya udah nyari di perumahan A, di komplek B, di perumahan Z juga udah saya cari Pak. Wah, Itu harganya kisaran antara sekitar 400 sampai 500 jutaan Pak. oke. Sementara tenor yang ditawarkan mereka itu ya jangka pendek dan menengah Pak, paling sekitar 1 sampai 5 tahun. Waduh. Ya otomatis cicilan yang untuk 5 tahunnya saja itu udah hitung-hitungan kasarnya itu udah lebih dari setengah gaji saya Pak. Waduh. Itu ini gimana? ini juga bingung ini jadi bapaknya ya Iya. gitu ya. Oke. Jadi ini ceritanya Bapak datang pengen konsul gitu dengan Iya. gaji Bapak yang 10 juta, pengen punya rumah dengan budget minimalnya berapa sih Pak kira-kira nih? Ya Saya boleh tahu nih. Saya kan harus mapping dulu nih. minimal Pak ya 2,5 juta lah Pak, 25% dari gaji lah Pak. Oh, berarti untuk cicilannya gitu. Iya. Berarti kalau gambaran rumahnya lah nih misalkan Bapak pengen rumah di budget berapa? Ya di budget-budget yang standar Pak, seperti yang saya cari kemarin sekitar 400 sampai 500 juta. Oke, berarti Bapak di sini kesimpulannya adalah pengen cari budget rumah yang 400 sampai 500 juta Iya. dengan gaji Bapak yang 10 juta hingga cicilannya yang sedikit lah gitu Iya. ya Pak ya. Oke Pak, jadi sebelumnya gini, saya harus tahu dulu nih, kira-kira nih saya ambil contoh ya Pak ya dari laptop saya. Ini mungkin saya akan coba bukakan beberapa gambaran nih sama Bapak supaya nanti kan, jadi kan Bapaknya kan punya privilege nih, pandangan Iya. sendiri nih. Jadi ternyata dengan gaji 10 juta kita bisa ya beli rumah, begitu ya Pak ya. Oke Pak, ini saya bukakan dulu perhitungannya dan saya berikan gambaran ke Bapak sehingga nanti Bapaknya sendiri bisa nih mewujudkan mimpi Bapak dengan punya rumah dengan budget 400 sampai 500 juta gitu. Oke Pak, ini saya izin buka sebentar Pak ya. Iya Pak.
Oke Pak, nah gimana nih Pak? Kira-kira nih, jadi ini saya sudah dapatkan datanya nih. Jadi kan Bapak kan keluhannya 10 juta kan? Iya. Gitu kan? Nah kira-kira nih, saya mau tahu dulu nih. Bapak kan katanya udah kunjungi properti A, properti B, properti C, sampai Z tadi Bapak bilang Iya. kan? Nah, kira-kira nih, mereka tuh menawarkan pembayaran itu seperti apa sih? Tapi sebelumnya gini Pak, sebelum sampai ke sana, ini Bapak berarti maunya KPR ya? Kalau memang begitu adanya ya nggak masalah Pak. Oke, berarti Bapak maunya KPR nih. Nah, biasanya kan Pak namanya properti nih yang setahu saya nih. Umumnya properti itu kan pasti mereka bekerja sama dengan bank. Bank untuk KPR. Ya, ya. Pasti di dalamnya ada bunga nih. Nah, waktu Bapak berkunjung dari beberapa properti yang ingin Bapak beli lah, ya kita bilang, karena Bapak beli ini, kira-kira nih mereka ngasih penawaran seperti apa ini Pak? Karena kan ini saya harus sesuaikan dulu nih dengan budget Bapak yang 10 juta nih. Nah, ini Pak, kalau soal bunga-bunga itu Pak, ya saya tahunya cuma begini Pak. Di perumahan yang satunya itu, yang pertama kali saya datangin, itu mereka bisa bayar dengan 3 bank Pak. Dan itu Oke. bunganya beda-beda semua. Wow. Ada yang 5,5, ada yang 7,5, Wow. bahkan ada yang cuma 3,5. Oke. Nah, sementara di perumahan lain ya, itu yang saya ingat itu dia cuma terima transferan dari satu bank Pak. Dan itu bunganya kalau nggak salah saya 5%. 5%. Kalau nggak salah saya Pak ya. Berarti Nah. kita bilang lah Pak ya, saya ambil contoh nih 3 rumah nih. Misalkan kita bilang nih ya, Bapak datangnya 4 developer dan 3 ini memiliki bunga banknya ini 5% gitu. Hanya satu perumahan yang dia sampai 7%, Iya. up to 7%. Oke nih. Nah, sebelum kita saya rekomendasikan Bapak nih untuk mengambil rumah nih. Sekarang saya mau tanya dulu deh. Nah, pasti kan ini kan Bapak ini kan bekerja ini kan pasti ada namanya beberapa tanggungan nih. Iya. Nah, ini yang harus kita bahas dulu nih sebelum masuk. Kan nanti kan nggak mau nih Pak, masa Bapak klien saya rekomendasikan, oh Pak ambil rumah nih 400 juta nih dengan DP sekian, bunga sekian, tahu-tahu nanti Bapak rugi nih, ya kan? Nah, Iya, jadi iya. ini saya tanya dulu nih, kira-kira nih Bapak itu punya kebutuhan apa nih? Nah, dan kebetulan nih di laptop saya ini saya akan tunjukkan salah satu flow di mana nanti Bapak bisa menentukan nih flow-nya Bapak ini sebenarnya kemana gitu. Oke, ini saya coba balik ke Bapak ya. Nah Pak, nah ini Pak. Oh, Nah, waduh. Kalau ini nah kurang lebih tuh ini nih. Nah kira-kira nih, ini kan salah satu flow nih. iya, Ketika Bapak ingin berinvestasi, ingin mengeluarkan uang untuk masa depan atau untuk masa sekarang lah kita bilang ya. Karena kan kalau kita berbicara tentang investment atau investasi itu akan naik Pak. Oh, iya. Kecuali nih Bapak beli mobil, Bapak beli kendaraan. Nah itu kan ada depresiasi kendaraan dan itu turun pasti Pak. Harganya turun lah Pasti ininya. akan Ah, turun. iya. Nah makanya nih saya harus tanya dulu nih. Dari antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari antara 5 ini dengan gaji Bapak yang 10 juta, kira-kira ini mengganggu nggak Pak? Dengan kebutuhan Bapak nih sekarang. Kalau ditanya mengganggu jelas yang pertama pasti enggak. Oke, yang pertama Karena itu sudah primer ya. primer. Nggak mungkin diganggu. Berarti kebutuhan harian makan, kebutuhan pokok lah berartinya aman ya Pak ya? Aman. Oke. Nah, kalau untuk yang kedua dan ketiga ini saya bisa kesampingkan dulu karena ini kebanyakan Oke. tersier ini. Oke, Tersier benar. sebelum. Oke. Jadi saya bisa sampingkan dulu untuk yang beli mungkin agak mahal ataupun yang serba mewah itu saya kesampingkan dulu. Oke. Nah, justru yang saya lebih concern selain yang primer itu, nah ini Pak, untuk masalah waris, investasi, kemudian untuk masalah nanti di masa depan seperti apa begitu Pak. Oke. Nah, oke Pak. Jadi begini. Oke, saya coba jelaskan kembali.
Nah, di dalam sebelum kita memasuki investasi nih Pak ya, sebelum kita masuk investasi, dalam investasi itu kan ada namanya kerucut atau piramida, ya kan? Jadi kita akan bahas dulu nih statementnya mengenai legacy planning, ya. Jadi kan Bapak pengennya ada ahli warisnya nih, gini kan ya kan? Perencanaan waris lah gitu. Ini lebih kepada sesuatu yang bisa dipergunakan di masa depan, Pak. Oke. Nah, lebih ke sana sih. Oke, nah ini nih yang harus saya tahu ini. Nah, sekarang kalau Bapak mau berbicara tentang investasi nih, nah kira-kira apakah ini sudah terpenuhi Pak? Jadi gini Pak, levelnya Bapak itu kalau Bapak mintanya tadi untuk investasi itu ada di level 3 ya. Investasi dan menabung. Ini dia ada di level ini. Tapi sebelum ke sana kita harus mulai dari akar Pak, dari paling dasar, cash flow. Kira-kira cash flow Bapak ada terganggu nggak dengan kebutuhan? Karena kan gini Pak, cash flow namanya cash flow itu kan contoh, Bapak kan harus menyediakan namanya dana darurat. Pasti. Kenapa saya bilang ada dana darurat? Pasti Bapak berpikir, kenapa sih Mas harus punya dana darurat nih? Iya kan? Nah, dana darurat itu Pak, kira-kira menurut Bapak berapa persen sih pentingnya? Kalau yang saya tahu ya Pak ya, secara awamnya benar. paling sekitar 6-12 kali gaji ya kalau nggak salah saya ya. 6-12 kali gaji. Kira-kira persennya berapa tuh? Ya, Kira-kira. artinya kalau gaji saya 10, berarti dana daruratnya antara 60 juta sampai 120 juta. Oke. Apa betul kayak itu? Nah, oke. Jadi gini, Pak. Kalau kita bicarakan cash flow. Jadi dana darurat Bapak kan harus punya dana darurat nih. Untuk kepentingan apa nih? Contoh, BPJS. Ketika kita sakit, kalau perusahaan Bapak tidak punya asuransi yang ditanggung perusahaan, maka Bapak akan mengeluarkan dana pribadi. Benar ya? Nah, dengan gaji Bapak 10 juta, apakah Bapak sudah memiliki dana darurat tersebut? Kalau BPJS saya punya. Oke, berarti BPJS saya punya. Tapi kalau untuk cashnya, untuk cashnya sendiri memang belum sampai di angka 6 kali lipat dari gaji. oke. Nah, kira-kira kebutuhan yang sangat monoton ini apa nih Bapak nih sekarang nih? Ini saya mau tahu dulu nih. Ini akan harus saya bongkar dulu nih. Ya pasti Pak, kebutuhan sandang pangan papan Pak pastinya. Oke. Makan, minum, pakaian, kebutuhan ya dikontrakan lah pastinya Pak, bayar kontrakan, listriknya, airnya, terus Oke. untuk kendaraan juga. Seperti maintenance, bayar pajak, kurang lebih seperti itu Pak iya, ya. Oke. kurang lebih gitu. Oke, berarti selama ini pengeluaran yang Bapak keluarkan itu ada catatan khusus nggak Bapak buat mengenai cash flow Bapak sendiri? Catatan khusus maksudnya Pak? Nah, catatan khususnya seperti ini ya, seperti saya bilang tadi. Kita kan harus memulai dari sini Pak, sebelum kita membahas tentang investasi yang ada di level 3. Investasi itu ada posisi di level 3. Artinya, investasi ini kan setelah dana Bapak ini aman nih. Iya kan? Berarti kan dana Bapak ini Bapak bayar BPJS, maintenance ya kan? Otomatis kan Bapak tadi bilang sewa rumah, pasti kan Bapak harus maintenance rumah sewa tersebut juga gitu kan. Nah, kira-kira nih kalau masalah dana darurat, apa Bapak sudah punya catatan khusus mengenai dana darurat tersebut gitu? Catatan tertulis atau semacam alokasi atau gimana? Nah, ini kalau biasanya ya Pak, kalau saya nih umumnya, saya kan punya catatan khusus nih, pengeluaran saya dari penggunaan uang harian saya gitu. Nah, Oke, saya ngerti. Oke, jadi itu belum ada. Oh, itu belum ada. Belum ada Pak, belum ada. Oke. Nah, ini kan sekarang bermasalah nih di cash flow Bapak nih. Nah, ini kredit sekali nih Pak, ini sangat kredit nih. Makanya tadi saya tidak berani untuk menganjurkan Bapak untuk memilih bunganya karena kan berisiko nih nanti. Takutnya gini, ketika misalnya saya anjurkan Bapak, oh Pak, Bapak ambil nih tenor yang 7 sekian persen nih. Ini tenornya jangka panjang loh Pak. Gitu. Nah, tapi kan kalau kita membahas tentang tenor atau bunga, Bapak nggak hanya membayar pokok Pak, Bapak akan membayar bunga.
dari flow yang saya berikan sama Bapak, nah itu kan ada yang namanya tadi, ada namanya cash flow. In out keuangan itu pasti ada Pak. Nah, jadi berapa sih total yang nanti Bapak akan keluarkan gitu? Selama ini Bapak nyewa, Bapak maintenance, kebutuhan Bapak bayar BPJS, bayar ini, bayar itu sudah terpakai berapa gitu. Nah, makanya ini akan saya lampirkan nanti untuk datanya, saya akan kirimkan ke Bapak, nanti Bapak boleh isi dulu. Oke, nanti setelah Bapak isi, saya cek nanti di mana posisinya ini, nanti akan saya rekomendasikan, oh Pak, ternyata dengan budget Bapak seperti ini bisa. Tetapi Bapak untuk rekomendasi dari saya adalah Bapak mengambil properti atau misalkan investasi lain yang lebih murah harganya dan Bapak bisa merecover dana Bapak. Ini kan Bapak tujuan untuk investasi kan? Bener ya? Salah satunya ya. Salah satunya iya. Oke, jadi ini saya akan lampirkan dulu, akan berikan sama Bapak RPQ-nya. Nanti setelah RPQ-nya Bapak isi, datanya Bapak isi, saya cek, kemudian baru nanti saya bisa rekomendasikan apa yang cocok untuk Bapak investasikan, apakah rumah ataukah nanti Bapak harus beli logam mulia atau apa gitu. Nah, tapi kan Bapak kan pengennya kan yang pastinya kan yang untuk masa depan lah, Iya. begitu ya Pak ya. Oke, jadi ini saya akan lampirkan nih beberapa RPQ-nya ya, ini akan saya lampirkan ke Bapak. Nah, harus profil Bapak ini nanti Bapak isi dulu. Setelah itu nanti baru nanti saya cek, nanti akan saya ukur sesuai dengan kemampuan budget Bapak yang ada. Baik, Pak. Oke Pak, Ya. baik. Oke ya, sebentar Pak. Nah oke Pak, ini ada beberapa data yang harus Bapak isi terlebih dahulu. Nah ini ada risk profile, Oh iya. Iya. questionnaire atau RPQ namanya. Nanti di sini saya akan mengukur kemampuan budget Bapak berapa. Apakah dengan budget Bapak 10 juta, kita bisa memungkinkan untuk Bapak investasi di rumah atau di properti? Oke ya Pak ya, ini silakan Pak diisi dulu, silakan dibaca dulu Pak. Baik, Pak. Oke. Iya, iya. Izin Pak ya. Oke, silakan Pak. Kalau misalkan Bapak ada yang bingung, silakan Bapak tanya ke saya gitu. Tapi ini menarik loh. Ini salah satu klien yang pertama kali nih, teman-teman ya. Ini yang saya temuin klien yang bener-bener pengen berinvestasi dengan gaji yang lumayan minim. Nah, artinya investasi itu memang sangat penting gitu. Tetapi kita harus melihat nilai-nilai terpenting dalam investasi seperti cash flow-nya, kemudian persiapan dana daruratnya dan lain-lain. Silakan jika teman-teman semua ingin berinvestasi, tidak ada masalah, fair gitu artinya. Nah, ini salah satu contoh klien saya nih. Dia pakai konsultan, jasa konsultan untuk konsultasi nih mengenai keuangannya. Nah, Bapak ini mau mengambil investasi KPR rumah teman-teman. Nah ini makanya saya ajukan dulu untuk RPQ-nya agar klien saya bisa mengukur apakah budgetnya sampai untuk melakukan KPR atau tidak. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman. Gimana Pak? Sudah selesai? Sudah Pak, ini Pak. Oke. Bisa Bapak lihat. Izin Pak ya, saya Iya, cek dulu. Pak. Oke. Wah, ini kalau yang saya lihat nih ya, ini Bapak sih dapatnya itu di konservatif Pak. Jadi jatuhnya ini Bapak itu tidak suka mengambil resiko atau dimana ketika Bapak investasi ya, itu Bapak mau melindungi nilai-nilai pokok investasi Bapak. Tuh. Nah,
Jadi kalau ini yang saya lihat ini data diri Bapak ini semuanya dengan gaji ya tadi ya, dengan gaji yang Bapak infokan kepada saya dan tabungan. Ini Bapak punya tabungan sekitar berapa ini? Ini hampir di atas 90 Pak ya. Iya Pak. Oke, dari 90 juta. Nah, jadi begini nih Pak. Kalau dari data Bapak ini kan masuk konservatif nih, berarti kan Bapak nggak mau ngambil risiko yang berlebih gitu ya. Nah, oke, jadi kalau saya mungkin boleh rekomendasikan nih beberapa investasi nih. Kalau melihat datanya Bapak lebih mengarah ke tabungan emas, kemudian obligasi, serta simpanan bank. Nah, itu yang cukup aman untuk Bapak mau berinvestasi. Contoh, Bapak kan punya gaji 10 juta nih per Ya. bulan. Nah, ketika Bapak mainnya di obligasi, itu Bapak tidak perlu mengeluarkan dana yang cukup besar gitu. Artinya seperti ini Pak. Nah, jadi Bapak bisa menggunakan aplikasi atau yang sering disebut orang reksadana. Kalau mungkin Bapak pernah dengar nih reksadana gitu kan. Kalau aplikasinya mungkin di Play Store mungkin namanya Bibit atau reksadana bank gitu atau apa gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri menggunakan reksadana yang dari Bibit namanya. Nah, kira-kira nih memungkinkan nggak, nih pasti Bapak ingin bertanya, kira-kira mungkin nggak Pak untuk saya mengambil rumah, kurang lebih seperti itu mungkin ya kalau Bapak nanya. Memungkinkan Pak, sangat memungkinkan. Nah, makanya kalau dari data yang sudah Bapak berikan, kalau kita lihat nilai bunga dari yang Bapak sebutkan tadi, itu bisa. Kalau Bapak mau ngambil tetap di properti, sangat bisa gitu dengan gaji Bapak yang ada sekarang gitu. Nah, tapi harus digarisbawahi Pak gitu. Nah, artinya harus digarisbawahi itu adalah kira-kira Bapak sudah prepare atau belum mengenai pembayaran bunganya. Contoh, saya pernah mendapatkan klien seperti ini Pak, di mana klien tersebut dia ambil kartu kredit dengan cicilan 400.000, tapi dia bingung cara melunasi kredit tersebut. Akhirnya saya kasih gambaran, saya kasih flow-nya seperti apa, dan akhirnya kredit tersebut bisa selesai. Nah, jadi kira-kira Bapak untuk pembayaran pokok dan bunganya, apakah Bapak sudah siap Pak? Di balik, ini kan Bapak belum, cash flow-nya belum terarah nih, ya kan? Nah, belum terarah nih. Kira-kira nih, oke saya mau tanya lagi nih untuk kepastiannya. Kira-kira nih dengan cash flow Bapak yang sekarang ini masih berantakan, apakah Bapak sudah memikirkan dana untuk pembayaran pokok dan bunganya? Kalau untuk pembayaran pokok dan bunganya sih ya saya siap-siap saja. Tapi Iya. Pak, ada satu pertanyaan Pak yang mungkin masih mengganjal juga Pak. Apa itu Pak? Kalaupun itu bunganya flat Pak, apakah cicilannya itu naik Pak? Nah, sekarang saya tanya balik nih. Nah, kira-kira dari penawaran Bapak untuk KPR rumah, kira-kira Bapak mau ngambil bunga yang berapa lama jangkanya? Tadi kan ada 7% Bapak bilang kan, ada yang 3%, ada yang 5% nih. Nah, dari gambaran Bapak selaku klien yang mungkin akan mengambil properti lah ya, kita bilang, kira-kira Bapak lebih advance kemana nih? Yang pastinya kalau saya ya bunga serendah-rendahnya
cicilan yang seringan-ringannya. Oke, Pastinya. jadi Bapak pengennya bunga yang rendah, cicilannya juga ringan. Iya, gitu. pasti dong. Oke. Baik Pak, di sini saya akan coba ya, saya demokan nih ke Bapak. Saya demonstrasikan untuk plannernya, perencanaan Bapak. Oke, ini saya coba cari dulu untuk datanya supaya nanti Bapak mudah nih Oh iya. untuk menggambarkan kira-kira apakah dengan bunga kecil pembayaran cicilan Bapak juga kecil atau sebaliknya besar? Atau sebaliknya nih, apakah dengan Bapak ambil bunga yang besar, apakah cicilannya makin mahal? Pasti itu yang Bapak khawatirkan Iya. sebagai klien saya kan. Nah, oke, ini saya akan kasih gambaran nih ke Bapak nih. Oke, saya kasih gambaran dulu. Mengenai implementasinya Pak ya. Berarti ini Bapak untuk budgetingnya ini belum ada sama sekali ya Pak? Untuk penyusunan budgeting Bapak sendiri? Kasar Pak. Masih kasar ya? Kasar. Berarti dalam gambaran putih abu-abu lah ya? Iya, Gitu ya. belum Oke. rinci sih Pak, kasar aja. Oke, yang pertama nih, saya harus sampaikan dulu nih ke Bapak. Dalam budgeting itu Pak, itu ada yang mungkin dibagi jadi beberapa bagian. Ya kan? Nah, jadi contoh, Bapak punya kredit. Saya ambil satu contoh, Bapak kredit kendaraan. Pihak showroom menawarkan Bapak kredit misalkan bunga dengan 3%. Bapak otomatis akan membayar kredit bunganya kan? Dan pokoknya. Ketika Bapak bayar, ini tiba-tiba besar. Sering terjadi seperti itu Pak ya? Nah, itu yang saya khawatirkan sering. Nah. Apakah dia naik atau enggak itu? Nah, jadi kredit itu ada hutang. Begitu. Jadi hutang itu ada dua Pak, produktif dengan konsumtif. Sekarang maksimalnya berapakah untuk masing-masing yang produktif atau konsumtif? Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, ini berhubungan nih dengan Bapak mungkin bisa pertimbangkan untuk mengambil KPR. Nah, jadi kalau minimal utang produktif itu Pak, maksimalnya kalau dia digabung itu 30% maksimal. Itu sudah ibaratkan paling mentok. Jadi utang produktifnya Bapak itu minimal harus 20% atau yang konsumtif 10% maksimal. Dia harus lebih kecil. Artinya produktif yang seperti apa? Contoh, produktif itu adalah hutang yang dimana Bapak mengambil suatu barang seperti sepeda motor, mobil yang Bapak pergunakan untuk bekerja. Artinya ada perputaran Pak di sini. Oh iya. Perputaran uang. Makanya dia dibuat 20%. Kenapa? Ketika Bapak menggunakan Bapak membeli, itu kan Bapak mempergunakan untuk bekerja. Jadi ada terjadinya investasi juga. Investasi untuk kendaraan atau apa segala macam. Begitu ya. Nah, jadi ketika Bapak mau punya rumah, mau Bapak investasikan, nah itu termasuk Pak. Gitu. Bapak mengambil kredit KPR ini itu termasuk produktif. Gitu. Nah, beda dengan utang konsumtif. Artinya yang konsumtif ini adalah kenapa dia dibuat 10%? Dikarenakan yang konsumtif ini barang yang sulit untuk kita putar kembali. Contoh, Bapak beli jam tangan. Apa yang bisa Bapak investasikan jam tangan ini? Nggak ada dong. Nggak ada kan? Jelas Iya. tentu nggak ada. Makanya harus dia lebih kecil. Nah, karena dia tidak bisa dia tidak memiliki harga jual kembali Pak. Tidak ada depresiasi yang terjadi di sini. Gitu. Oke, sekarang di sini saya akan coba simulasikan budgeting Bapak, di mana budgeting ini nanti akan Bapak pergunakan untuk KPR rumah. Oke.
Nah, jadi di sini saya sudah punya bunga flat atau fix, ya Pak. Oke. Percaya nggak Pak dengan Bapak ambil KPR rumah? Kita bilang contoh 10%. Bunganya 10%. Kira-kira kalau Bapak membayar selama 1 tahun, ya, Bapak bayar nih selama 1 tahun, itu kemungkinan membesar atau lebih murah? Saya akan kasih simulasinya Pak. Baik. Nah, ini contohnya Pak. Ini bunganya 10% loh Pak. Ya. Jadi hutang dikalikan 10%. Kita bilang ini hasilnya 2 miliar sekian. Ya. Atau 1 miliar 200 gitu. Tapi kenapa jika totalnya hutang Bapak ditambah dengan bunga memiliki dibagi 12 bulan memiliki hasil yang sangat tinggi? Ini terbilang kecil Pak untuk kredit KPR. Sekarang saya akan kasih tunjuk Bapak untuk yang Efektif ya. efektifnya. Nah, coba Bapak perhatikan. Dengan 12 juta Bapak dapat bunga yang lebih tinggi, jangkanya mungkin lebih panjang, tapi Bapak bisa cicil ratusan ribu per tahun. 1 juta nih Pak, 2 juta nih, dicicil. Bapak sudah bakar uang berapa untuk bunga yang kecil sekali? Kalau kita ambil nih dengan bunganya seperti ini, per tahun Bapak lihat jauh banget Pak perbedaannya. Ini jauh banget. Kenapa bisa? Inilah dia Pak. Cicilan Bapak ini, cicilan dari 1 juta ini dengan bunganya yang lebih kecil 1%, ya kan? Dari sisa saldo awal. Kemudian ini cicilan selanjutnya dari hasil yang mungkin Bapak mau hutangkan tadi, hanya segini loh. Hanya 200 sekian ribu Bapak bisa bayar itu per tahun. Nah, makanya nih, ini saya tanya lagi nih supaya jelas nih. Nah, ini saya akan kasih simulasi KPR yang benar-benar KPR nih Pak. Oh, ya boleh Pak. Terdapat 2 bank, Bank A dengan Bank B. Sama Pak, harga sama. Sesuai nih dengan permintaan Bapak nih, Ya. 400 ke 500 juta sesuai nih. Tapi beda bunga Pak, 111, 18. Tenornya sama-sama. Kira-kira dari penjelasan saya tadi sebelumnya, dari antara Bank A dengan Bank B ini, mana yang akan Bapak pilih? Ini saya udah kasih gambaran nih, Pak. Kalau bunganya kecil nih begini nih, Pak. Kalau begini ya masalahnya saya pilih yang Bank B sih. Kenapa tuh? Alasannya kenapa nih Bapak mau pilih yang Bank B? Biarpun dia 11%, tapi dia kan dipecah. Oke, Dipecah dalam 12 bulan. benar. Jadi 11 bagi 12 itu sama dengan 11 per 12% Ya. per bulan. Dan itu akan berkurang terus bunganya sampai ke bulan ke-12 Pak. Wah, nah ini nih. Nah ini yang saya maksud tadi. Nah, kira-kira nih dalam 12 bulan apakah Bapak benar-benar sudah siap dengan gaji Bapak yang 10 juta tersebut untuk bayar cicilan per tahunnya? Ini harus saya pastikan nih.
agar saya bisa tentuin nih nanti, Pak Bapak lebih prefer nih ke sini nih gitu. Kira-kira gimana nih? Ini Bapak udah pilih nih opsi bank B karena menurut Bapak bunganya lebih besar dan bisa dicicil selama 12 bulan kan. Nah, jadi kira-kira gimana nih dengan gaji Bapak yang seperti tadi? Jadi kan saya udah kasih opsi nih tadi ke Bapak nih. Kalau misalkan kira-kira nih dari saran saya mengajukan Bapak untuk mengambil di bagian obligasi. Jadi Bapak bilang, wah Mas, tapi saya pengennya nih punya rumah deh, saya mau investasi yang jangka panjang nih. Karena tadi sudah saya lihat Bapak punya data yang konservatif, ya saya tanya nih, kira-kira nih, maka Bapak sudah siap dengan cicilan tersebut? Sebelumnya Pak, makasih banyak Pak udah ngasih gambaran yang jelas kepada saya tentang Oke. soal ini. Tapi untuk keputusannya seperti apa Pak? Mungkin saya akan coba timbang-timbang lagi Pak. Oke. Mananya apakah memang saya mungkin akan beralih ke obligasi, suku atau yang lain-lainnya, atau mungkin tetap dengan KPR-nya. Itu akan saya coba pertimbangkan lagi dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya tentunya. Oke, berarti di sini Bapak masih bingung ya gitu. Bukan, maksud saya gini, Bapak mau menyesuaikan mana yang akan lebih prefer nih? Iya, karena dengan penjelasan dari Bapak nih, wah, jadi saya mau makin tercerahkan nih ternyata seperti ini loh kalau beli rumah, belinya, dan ternyata alternatifnya ada juga gitu. Nah, jadi ini Bapak menggunakan konsultasi ini lebih tergambar nggak nih Pak kira-kira? Wow, jelas lebih tergambar Pak. Gambar ya. Karena saya sudah punya gambaran yang lebih jelas dan tinggal saya pertimbangkan aja gitu. Berarti di sini saya hanya bisa menyarankan nih untuk Bapak. Saran saya, Bapak harus bikin dulu nih catatan cash flow Bapak. Bapak harus susun dulu. Nah, kemudian nanti ketika nanti Bapak sudah susun, nanti Bapak bisa telepon saya, Mas, saya udah susun nih cash flow-nya, saya udah susun. Bisa nggak saya minta untuk terpitunya kembali, saya mau isi, saya sudah sesuaikan nih. Ternyata budget saya cukup pas untuk ambil rumah. Gitu. Jadi Bapak harus yang pertama saya bilang tadi, harus Bapak sesuaikan dulu nih dengan budgetnya Bapak gitu, dengan budget, kemudian dengan keuangan Bapak gitu. Jangan sampai nanti Bapaknya sendiri boncos tiba-tiba nih. Paling gak enak tuh Pak kalau udah boncos di akhir-akhir tuh, paling gak enak banget tuh. Pak, lagi sendiri Pak. Iya. Pasti karena kan Bapak kan niatnya juga bagus nih, mau investasi gitu loh. Masa orang mau investasi dikasih boncos kan gitu. Nah, jadi dari gambaran-gambaran yang saya berikan ke Bapak nih, ada nggak nih yang ingin Bapak tanyakan? Ya kan udah saya jelaskan nih secara rinci dan detailnya seperti apa. Tapi Pak, untuk kita bisa memilih apakah fix atau efektif itu, apakah itu kita bisa milih atau sepenuhnya dari bank Pak? Nah, balik lagi nih, Bapak kan bilang bisa memilih atau tidak, Iya, gitu kan? artinya memilih fix atau berjangka atau efektifnya. Nah, Gitu. jadi kan kalau efektif itu Pak, itu kan bunga efektif itu kan disebut lebih besar. Iya. Iya kan? Contoh 13%. Kalau kita bandingkan dengan bunga flat, itu dia lebih kecil. Bener ya? Jadi bunga flat itu bisa dibilang 8, 7, dia ke bawah gitu. Saya balikan lagi nih ke Bapak. Kira-kira kalau dari pertimbangan Bapak pribadi, kita bicara tentang KPR-nya dulu. Kita bicara tentang persiapan Bapaknya dulu. Kalau dari bank menawarkan bunga 7% dengan 13% dengan simulasi yang sudah saya buat nih, kira-kira Bapak akan memilih di level mana? Kalau itu saya mengerti Pak, pasti saya akan milih yang 13. Oke. Cuma maksud saya di sini Pak, apakah kita bisa menentukan dengan satu bank yang sama kalau kita akan memilih yang efektif atau yang berjangka atau yang flat? Jadi Bapak mau menentukan ini menentukan secara pribadi gitu. Iya begitu Pak, bukan kita memilih dari dua pilihan yang ada. Oke, jadi sebenarnya kalau
kita bilang memilih ya. Kalau ada saran nih dari saya gitu. Kalau saran dari saya nih, Bapak harus pastikan dulu nih. Contoh, Bapak ke bank A. Contoh nih, bank A kan misalkan menyediakan 14% nih si bunganya. Otomatis Bapak akan diskus dong dengan marketing nih. Marketing sales marketingnya. Mbak, kira-kira gimana nih? Ini saya bingung banget nih. Ini saya pengen milih nih di satu bank ini, bisa nggak saya memilih bunga yang flat tadi ya Pak ya, flat dan efektif ya kalau Iya. nggak salah, flat dan efektif. Flat atau efektif? Nah, kira-kira bisa nggak nih Mbak? Gitu kan, Bapak pilih nih, kan mau pilih sendiri nih ceritanya. Nah, mungkin kalau saya akan menjawab bisa jawabannya, bisa. Tapi itu tadi Pak, kita harus punya pertimbangan. Apakah 50-50 atau 50-30? Ini kan ceritanya Bapak konsultasi kepada saya kan mau meringankan beban Bapak. Iya. Kan nggak mungkin dong nanti misalkan Bapak datang ke bank, Bapak jumpai ini salesnya, Mbak saya mau dong ini KPR 8% gitu, 14% ketinggian Mbak gitu. Nah otomatis kan nanti kan oke, mungkin namanya sales pasti kan dia akan merekomendasi oke Pak boleh nih ya Bapak ambil nih yang 8% nih. Ketika pembayaran, wah itu akan lebih kredit Pak, akan lebih kredit. Bisa jawabannya, jelas bisa. Balik lagi kan itu kan kebutuhan dengan customernya, dengan kalau mungkin Bapak sama saya kan kliennya gitu kan. Ini kalau Bapak ke pihak banknya langsung, ke salesnya langsung, sales marketingnya langsung, itu bisa, sangat bisa. Tapi saya tidak merekomendasikan, saya tidak akan merekomendasikan bunga yang kecil. Tetapi ini beda kasus kalau Bapak nih punya spare duitnya di atas 4 juta dari pendapatan Bapak, honor Bapak, gaji Bapak 4 juta nih Pak, Bapak mau ngambil bunga yang kecil, silakan. Karena akan tertutup Pak ya. Ini akan tertutup nih, Artinya ada selisih di antara. ada selisih, benar, ada selisih. 4 juta itu bisa tertutupi dengan selisih ini. Benar. Nah, iya. jadi ada selisih tadilah yang akan mempercepat Bapak bayar kredit. Nah, ini kan studi kasus ini kan Bapak kan bingung nih, Bapak harus memikirkan nih, aduh ini masih maintenance nih, masih begini nih, masih begitu, ini uang nih takutnya nggak cukup nih begini nih. Nah, ini kan saya rekomendasikan, makanya saya rekomendasikan adalah bunga yang efektif. Bunga efektif, kenapa? Karena dengan adanya bunga efektif ini, itu memang memudahkan Bapak dalam membayar kredit. Gitu. Karena banyak Pak nih, orang banyak nih ngambil kredit Pak, tapi ujung-ujungnya begitu udah selesai kreditnya, udah nutup nih kreditnya, udah lunas nih utangnya. Kemudian datang lagi nih, nawarin Pak mau Pak kredit. Takut nggak kira-kira? Mana ya Pak ya, kalau saya ya Trauma seumur hidup nggak? Lihat situasi lah Pak kalau gitu. Jadi ada rasa ketakutan berarti Pak? Iya. Ada rasa ketakutan gitu. Sekali dia Mas. Nah. Sama pertanyaan terakhir deh Pak. Boleh. Banknya ada nggak sih Pak kalau bank itu yang KPR-nya bunga 0%? Ada Ada Pak. Ada. Oke Pak. Tapi kira-kira apakah dengan bunga 0% kita tidak membayar bunganya? Jelas enggak Pak, tetap ada. Itu tetap akan kita bayarkan. Terkecuali nih Bapak pakai kartu kredit gitu kan. Nah, itu baru lain cerita lah Pak. Baru ini kan Bapak kan pengennya kan ngambil KPR rumah Iya. gitu. Ini kan memudahkan Bapak dari harga rumah 400 juta nih gimana nih, saya ini bingung nih. Saya nggak tahu alokasikan dana saya seperti apa gitu. Ya sudah Pak, kalau gitu mungkin itu dulu Pak. Makasih banknya Pak udah mau membantu saya Pak. Oke. Semua. Jadi ya saya jadi makin tercerahkan, makin banyak yang bisa saya pahami Pak untuk kedepannya seperti apa. Ya, berarti Bapak sudah punya gambaran tersendiri apa langkah ke depan yang ingin Bapak ambil nih. Iya Pak, betul. Ya. Jadi kan ini kan ceritanya kan Bapak kan pengen mempertimbangkan dulu mana sih kira-kira yang lebih worth it untuk Bapak investasikan. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya ya, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti kalau mungkin Bapak ada sesuatu yang Bapak ragukan atau mungkin Bapak
pengen saya pengen punya tetap pengen beli rumah nih, ya udah deh susun nih, bapak susun deh tuh nanti tuh daftar keuangan silakan nanti bapak hubungin saya, pak ini saya sudah susun nih, ternyata pendaftaran saya ini cukup nih, dia kan saya cek lagi apakah nanti dari catatan keuangan bapak itu cukup untuk dirotasi kembali sebagai investasi atau kita bisa memilih opsi lain. Nah, seperti tadi. Nah, satu lagi Pak, saya ingin sampaikan, selain yang dua tadi, obligasi dengan investasi rumah atau aset ya, Bapak bisa juga investasi untuk asuransi karena itu sangat penting sekarang tuh. Sangat penting. Jadi contoh, mohon maafnya nih Pak, kalau terjadi nih sesuatu kecelakaan atau hal-hal yang tidak terduga, investasi di asuransi itu sangat membantu. Nah, itu sangat-sangat mempermudah Bapak atau keluarga Bapak untuk mendapatkan uang pertanggungan atau UP namanya. Gitu. Contoh, Bapak investasi 1 miliar di sebuah insurance. Ini Bapak dari investasi 1 miliar bisa nggak jadi 3 miliar untuk pertanggungan? Bisa, sangat bisa, dan malah itu membantu, gitu. Sangat membantu. Makanya hal yang bisa saya sampaikan di sini sebagai konsultan adalah mungkin Bapak bisa pertama menyesuaikan budget Bapak dulu di mana. Kedua, Bapak harus memiliki catatan keuangan Bapak dana darurat tadi yang saya bilang. Karena letak investasi itu akan ada di level paling atas dia mendekati atas itu Pak, sudah pasti. Jadi kurang lebih seperti itu Pak gambarannya, mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau Bapak ada yang ditanyakan lagi atau mungkin misalkan wah Mas saya jadi punya nih gambaran tadi, saya kayak mau ngambil ini, boleh. Semua itu boleh kalau misalnya Bapak mau ngambil. Tapi tergantung kesiapan budget Bapak berapa untuk membayar, apakah premi asuransi, apakah Bapak akan membayar bunganya, pokoknya itu harus ada. Jadi kedepannya Bapak tidak merasa terbebankan. Jadi Bapak nggak berpikir, waduh ini saya utang saya makin banyak nih gitu. Saya konsultasi ini utang makin banyak nih gitu. Nah tujuannya Bapak konsultasi ke saya kan untuk meringankan. Bagaimana Bapak memanage keuangan Bapak sehingga uang tersebut lebih terarah, dana Bapak, gaji Bapak lebih terarah. Nah, ini akan berlaku juga nanti ketika Bapak pensiun kerja. Nah itu sangat berlaku Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Kira-kira nih ada lagi nggak yang masih buat Bapak blunder atau penasaran nih tentang cara menyusun keuangan nih? Karena banyak nih saya dapatkan klien nih sering ngeluh Pak, dia sering bilang, waduh Mas ini saya bingung nih gimana nih cara investasi nih, uang saya ini pas-pasan ini, uang saya ini cuma sekian nih. Jadi saya tanya, nah Bapak gimana nih penyusunan keuangan? Nah saya nggak pernah catat Mas. Waduh, ini gimana Pak? Kalau Bapak nggak pernah catat, Bapak nggak akan tahu cash flow Bapak ini berapa, mana pengeluaran Bapak terbesar. Solusinya apa nih Pak kira-kira ketika pengeluaran kita membludak? Harus diturunkan, harus dikurangi, porsinya harus diturunkan. Artinya, contoh, Bapak pergi untuk hobi. Kita bilang satu kali hobi itu 200.000. Kita kalikan dalam 1 minggu. Atau kita kalikan deh Bapak misalkan 500.000 nih untuk mengeluarkan hobi Bapak tadi 500.000. Ternyata setelah Bapak kalkulasi 500.000 itu sudah besar. Sementara kebutuhan Bapak yang lain banyak, kebutuhan rumah, kebutuhan mungkin pembayaran maintenance, BPJS dan lain-lain gitu. Otomatis kan dari keuangan Bapak tidak terarah nih. Jadi Bapak bingung nih, mau gimana nih, saya mau gimana loh gitu. Saya mau gimana nih? Saya nggak bisa investasi nih. Saya pengen nih kayak orang-orang punya investasi. Jadi di sini saya membantu Bapak untuk meminimalisirkan
dana bapak yang tadinya membeli bed tinggi menjadi dan itu sesuaikan kembali dengan kebutuhan yang ada. Kira-kira bapak butuh nggak barang? Itulah tadi pak, ada yang konsumtif dan produktif. Nah itu ke situ arahnya. Jadi kalau seandainya misalkan nih, kalau menurut bapak kira-kira nggak perlu, lebih bagus kan uangnya dialokasikan nih ke investasi, ke obligasi atau ke yang lain. Nah itu yang saya maksud tadi pak. Jadi kira-kira gimana nih dari yang saya jelasin ke bapak nih? Nah, semakin banyak yang bisa saya ketahui jadinya pak. Iya pak. Mungkin barangkali itu saja dulu pak ya. Saya masih ada kegiatan lain lagi yang mau saya Oke pak. bapak, terima kasih pak. Dan terima kasih banyak pak sudah meluangkan waktu untuk Siap. menerima saya pak. Pasti Iya. karena namanya kita sebuah konsultan keuangan, kita harus memberikan gambaran atau literasi keuangan yang baik. Gimana sih cara menyusun keuangan? Karena jangan sampai nanti ketika kita sudah punya uang, punya gaji, kita nggak tahu ini mau kemana nih duit nih, tiba-tiba hilang gitu, ya kan? Nah, Iya. jadi kan ketika saya sampaikan ini kan bapak kan punya gambaran. Oh ternyata A ini seperti ini, B ini seperti ini, C ini seperti ini, gitu. Terima kasih Pak. Mungkin mungkin kalau nanti Bapak ada yang masih bingung, boleh Bapak tanyakan ke saya, kita konsultasi lagi gitu. Baik pak, akan saya segera sampaikan pak kalau ada pertanyaan lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya mengucapkan mudah-mudahan nanti Bapak sudah menemukan jawabannya. Terima Amin, kasih Pak. Pak atas Terima kasih banyak, konsultasi Pak. hari ini. Iya. Oke, terima kasih Pak.